Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep utang piutang dalam Islam. Pengertian utang piutang. Dalam fikih Islam, utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah al-qard. Secara etimologi, ialah al-qardu berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Yang pertama yaitu surat Al-Maidah ayat kedua yang menjelaskan bahwa utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Dengan demikian, pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaatnya dari suatu pekerjaan tersebut. Al-Baqarah ayat 282. Dalam transaksi utang piutang, Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syariah, yaitu dengan menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar utang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah dianjurkan Allah. Yang ketiga adalah Al-Hadid ayat ke-11. Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman menurut pakar hukum Islam tidak dibolehkan mengambil keuntungan atau profit. Syarat dan rukun hutang piutang. Menurut Syafi'ah, rukun dari al-qard sebagai berikut. Yang pertama, kalimat atau lafadz seperti saya utangkan benda ini kepada kamu, dan yang menerima berkata, saya mengaku berutang benda tersebut kepada kamu. Yang kedua, mu'ir yaitu orang yang mengutangkan, sedangkan musta'ir yaitu orang yang menerima utang. Syarat dari al-qard sebagai berikut. Yang pertama, syarat bendanya adalah syarat benda dalam jual beli. Kedua, materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan. Ketiga, mu'ir dan musta'ir harus balil dan berakal dan orang tersebut dimahjur. Maka tidak sah arya yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan, seperti pemborosan. Etika utang piutang. 1. Hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. 2. Mencatat prakara-prakara utang. 3. Berniat dan berazam untuk membayar utang. 4. Membayar hutang dengan segera. 5. Tidak menunda membayar hutang. 6. Jangan berjanji untuk membayar hutang dan doakan pemberi hutang. Berakhirnya akad utang piutang. Yang pertama, akad utang piutang atau qard berakhir apabila objek akad atau qard ada pada musta'ir atau orang yang menerima pinjaman yang telah diserahkan atau dikembalikan kepada mu'ir
atau orang yang meminjamkan sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua, akad utang piutang atau qard juga akan berakhir apabila dibatalkan oleh pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila mustair meninggal dunia, maka qard yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli waris berkewajiban melunasinya.